Shalom, salam sejahtera buat kita semua, salam santun, salam kenal, salam hormat, salam takjim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malina tanggapi ya satu komentar dari Asep Su. Apa sih katanya? Nah, Tuhan kita sama, cuma ajaran Paulus yang membedakan Tuhan menjadi manusia. Thank you Asep Su sudah bertanya. Tapi ketahuilah, nggak bertanya dia mak, dia menyimpulkan. Oh ya 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 ya. Thank you Asep Su sudah menyimpulkan. Tapi ketahuilah kesimpulanmu itu telah menyatakan bagaimana ketidaktahuanmu, ketidakmengertianmu tentang kitab sucimu sendiri. Jadi pernyataanmu justru memberi gambaran bahwa kamu tidak paham tentang apa yang kamu yakini dengan akidahmu saat ini. Clear sampai di situ ya. Saya kasih tahu kamu logika-logika sederhana saja, semoga kamu bisa menangkap. Yang pertama, Tuhannya sama? Enggak. Tuhannya tidak sama. Kalau Tuhan itu sama, ngapain banyak-banyak agama? Ya toh? Oh, berbeda-beda satu jua. Enggak, itu Bhinneka Tunggal Ika. Itu tidak berbicara tentang agama. Itu berbicara tentang keanekaragaman suku, bangsa, dan bahasa, yaitu Republik Indonesia. Nah, jadi karena agamanya jelas berbeda, keyakinannya berbeda, kitab sucinya berbeda, tempat ibadahnya berbeda, ajaran tata caranya berbeda, aplikasi pengajarannya berbeda, bahkan semua sejarah tokoh-tokoh di dalamnya juga berbeda, berakhir pada surga dan neraka yang berbeda, bisa dipastikan. Tuhanmu Tuhanmu saja, Tuhanku Tuhanku saja, tidak ada yang sama. Karena Allahmu pun berbeda dengan Allahku. Allah dalam agamamu adalah proper name atau nama. Allah di dalam keyakinanku itu hanya sebatas hakikat atau substansi atau esensi. Jadi bukan nama. Allah sama dengan sesembahan, sama dengan berhala. Jadi kalau nama Allahmu itu berhala, ya silahkan saja. Tetapi di dalam kekristenan Allah bukanlah nama. Jadi Allahmu ya Allahmu saja. Tuhanku ya Tuhanku saja. Yesus Kristus itu hakikatnya adalah Allah. Karena dia datang dari Allah. Dia sumbernya dari Allah. Dia diutus oleh Allah. Dia datang dari surga tempat Allah. Semua sumber dari Allah sejati ya. Secara langsung dalam hal ini Yesus Kristus sebagai firman yang nuzul ke dunia menjadi manusia, maka hakikatnya adalah Allah itu sendiri. Jadi keilahian atau kealahan Yesus Kristus tidak bisa dibantah, tidak bisa dipatahkan oleh apapun, termasuk oleh pemikiran-pemikiran manusia yang sederhana, terbatas, dan penuh dosa. Lalu Tuhan itu apa? Tuhan itu adalah kedudukan atau gelar jabatan. Nah, gelar jabatannya sebagai Tuhan, kedudukannya adalah penguasa di atas segala penguasa. Kamu tahu nggak di muka bumi ini begitu banyak penguasa-penguasa, tetapi dari sekian banyak penguasa itu ada satu yang berkuasa atas mereka, yaitu Yesus Kristus. Makanya gelar, predikat, kedudukan Tuhan hanya melekat kepada Yesus Kristus, tidak melekat kepada manusia-manusia lain. Bukan hanya semata-mata Yesus Kristus memiliki kuasa di surga, di bumi, dan di dunia orang mati. Tetapi seluruh karya agungnya, luhur, mulia, suci, kudus itu mencerminkan bahwa keilahiannya tidak tercemar oleh dunia yang penuh kutuk dosa. Nuzul menjadi manusia itu sesuatu yang mudah bagi Allah. Karena sejatinya Allah adalah maha kuasa, omnipresent, transcendence, maha hadir, maha segala-galanya. Jadi kalau Allah maha segala-galanya, hakikat keilahiannya itu tidak terbatas. Stop mengandangi atau memagari Allah berdasarkan sifat-sifat yang kau ciptakan sendiri. Allah tidak bisa dibatasi loh. Jadi kalau kamu bertanya, Allah kok begini, Allah kok begitu, berarti kamu membatasi Allah. Nah, yang ada di konsep dalam pikiranmu itu sebenarnya bukan Allah sejati, tetapi Allah berhala yang dibuat oleh manusia. Oke ya, jadi Allah kita berbeda, Tuhan kita berbeda, jauh sekali. Yesus Kristus memiliki natur atau hakikat sebagai Allah, ya, sebagai Allah, sumber segala kehidupan dan kekuasaan. Dalam keberadaannya sebagai manusia di muka bumi, yaitu Yesus Kristus, dia berkedudukan sebagai Tuhan,
penguasa di atas segala penguasa. Enggak ada loh manusia seperti Yesus Kristus yang turun dari surga, datang dari surga. Enggak ada. Istilah turun dari surga, datang dari surga bukan gedebuk jatuh tiba-tiba Yesus, halo. No. Tetapi segala kekudusan, kesucian, proses kejadiannya, nubuatan tentangnya itu menyatakan bahwa dia adalah Allah. Ya. Dia berkuasa di bumi. Alam tunduk kepadanya. Segala hal yang menyangkut kematian dia sanggup menghidupkan. Apa yang diragukan? Tidak ada. Ya. Dan dia juga berkuasa di dunia orang mati. Ketika dia turun dalam kerajaan maut, 3 hari dia mati, sesuai dengan mulutnya sendiri dia berkata, aku akan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Itu pun dilakukan dan terbukti nyata. Wah, udah mati loh. Jadi jangan berhenti sampai pada kematiannya, karena setelah mati sesuai dengan ucapannya, rubuhkan bait Allah dalam 3 hari, aku akan membangunnya kembali. Maka dibuktikan sama seperti Yunus di dalam perut ikan 3 hari, demikianlah Kristus mengalahkan maut. Dan dengan lantang dia berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Pertanyaannya kembali lagi, manusia mana yang diutus dulu dari surga baru menjadi manusia? Tidak ada selain Yesus Kristus. Manusia mana yang memang dia berkuasa di surga? Karena setelah kebangkitan yang 40 hari di muka bumi, dia kembali ke surga dari mana dia berasal. Dia terangkat di atas awan-awan dan dipandang oleh mata manusia di muka bumi ini. Wow, luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Sekiranya kamu paham, semua yang saya sampaikan ini tidak mungkin, tidak pernah, dan tidak akan pernah ada di dalam kitabmu. Karena itu eksklusiflah, sekali lagi, lakum dinukum waliyadin. Jangan mengemis, jangan berharap semua Allah itu sama, semua Tuhan itu sama. Sebab jikalau sama, ngapain banyak agama? Oke? Salam santun. Kiranya Yesus Kristus sumber segala kebenaran, sumber hikmat, sumber pengetahuan, sumber kebijaksanaan, sumber mahrifat, memampukan kamu memahami apa yang sebenarnya harus kamu pahami. Ya, shalom. Salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.